Banyak orang hari ini, orang Kristen, dia minta tolong kepada Tuhan sekaligus memberikan rancangan program misalnya 5 tahunan. Tuhan tolong saya. Tahun depan saya mau ngapain? Tahun depan lagi, tahun ini, oh nanti sesudah ini saya akan begini begitu. Nah, ya. Ini rencana siapa? Rencananya dia kan? Dia minta tolong sama Tuhan, tetapi dia mempush agenda dia sendiri, keinginan-keinginan dia, dan berkata, Tuhan, saya mau engkau memenuhi agenda saya. Ibu ini tidak. Dia datang kepada Elisa, yang adalah perwakilan Tuhan, dan dia dengan tunduk, dia dengan lembut, menanti petunjuk dari Tuhan. Dan menurut saya ini luar biasa. Lalu, apa yang bisa kita tarik dari ini? Ini adalah pengharapan kita sebagai orang Kristen. Iman yang Kristiani itu kayak gini. Ya, mengharapkan pertolongan Tuhan, bahkan meyakini pertolongan Tuhan, pasti datang, pasti ada, pasti akan cukup pertolongan Tuhan. Tetapi tidak memaksa, apalagi menjadi kecewa kalau tidak sesuai dengan bayangan dia. Lalu, tidak menyalahkan Tuhan. Iman yang sejati itu percaya, dan percaya itu tidak menyalahkan. Ya. Manusia menyalahkan itu karena kita tidak tahu dan tidak percaya, sehingga kita menyalahkan. Menyalahkan orang lain, menyalahkan teman, menyalahkan pasangan, menyalahkan orang tua atau anak, menyalahkan orang lain karena ketidaktahuan kita dan ketidakpercayaan kita. Tetapi kalau kita berhubungan dengan Tuhan, masa akan kita tidak percaya dengan Tuhan? Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Nah, jadi yang Kristiani itu seperti ibu ini. Dia menunggu suatu petunjuk. Ya. Dia melakukan apa yang dia bisa sementara ini, sambil dia menunggu petunjuk selanjutnya. Nah, hebat sekali. Ya. Dia berusaha, sampai dia sudah tidak bisa lagi, dia datang kepada Elisa. Elisa suruh dia pinjam bejana-bejana dari tetangga. Dia lakukan itu. Elisa sudah kasih tahu nanti yang minyak di buli-buli kamu itu dituangkan. Dia lakukan, sesudah itu dilakukan, dia kembali lagi kepada Elisa menunggu petunjuk selanjutnya. Elisa suruh jual itu, dan dia lakukan. Jadi dia melakukan semuanya sesuai dengan tahapan-tahapannya. Walaupun dia belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia lakukan dulu yang dia tahu, dan yang dia bisa, maka petunjuk selanjutnya akan datang. Sebenarnya inilah yang biasanya kita lakukan dalam sehari-hari kalau kita sedang mengikuti petunjuk. Misalnya kalau kita nanya jalan, zaman sekarang mungkin udah jarang karena ada Google di tangan. Tapi zaman dulu waktu saya masih muda, saya naik motor gitu kan, naik motor, lalu kemudian harus tanya jalan. Harus tanya jalan. Nanti dibilang sampai di perempatan di situ belok kiri, nanti 300 meter belok kanan. Tunggu dulu, 300 meter itu seberapa jauh? Nggak tahu kan 300 meter. Lalu kemudian belokan kedua, nanti belok kiri, kita hitung 1, 2, tapi yang ini kecil, ini dihitung satu belokan apa enggak ya? Itu masih nggak tahu nih, kadang-kadang begitu. Mengikuti petunjuk itu, artinya kita belum lihat yang di depan, belum lihat nih, tapi kita jalanin dulu. Yang kelihatan kita lakukan, dan yang belum kelihatan, ya tunggu sampai kelihatan baru kita lakukan. Dan itulah yang Tuhan inginkan, dan itulah sebenarnya iman Kristiani kita. Ada nggak petunjuk-petunjuk yang bisa kita lakukan? Sekarang ada. Memang ada petunjuk-petunjuk yang kayaknya saya nggak mampu lakukan. Kayaknya terlalu tinggi buat saya. Oh, kayaknya itu untuk gembala saja, level gembala yang lakukan itu. Tapi kalau kita melakukan perintah-perintah yang level awam, level rendah, padahal sebenarnya sama saja semuanya. Kalau kita lakukan yang bisa kita lakukan, nanti lama-lama kita akan bisa lakukan yang lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi, sampai akhirnya tanda kutip naik level. Padahal sebenarnya levelnya sama saja. Intinya, iman kekristenan itu bukanlah sudah melihat dari awal apa yang akan terjadi di ujung, tetapi mengikuti sesuai dengan tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan sekarang. Dan percaya bahwa ujung-ujungnya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Itu iman kekristenan.